Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahzul rahimakumullah. Suatu hari, Abu Nawas didatangi seorang pengemis laki-laki. Pengemis itu meminta makanan karena mengaku sudah lama tidak makan. Namun Abu Nawas tidak memberikan sesuap nasi atau makanan lainnya yang sangat diharapkan pengemis itu. Dia malah mengajukan beberapa pertanyaan. "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak punya pekerjaan?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja," jawab pengemis itu. "Apa engkau mau bekerja sekalipun pekerjaan itu berat?" tanya Abu Nawas lagi. "Asalkan halal, saya mau Tuan," jawab kembali si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya yaitu Abu Wardah. Singkat cerita, pengemis itu diminta bekerja mencabut rumput. Ternyata pengemis itu merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya telah selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya memberikan pekerjaan yang lebih serius. Ia meminta pengemis itu memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Kurma yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Namun ia lupa tidak memberikan penjelasan kepada pengemis itu tentang perbedaan antara kurma yang baik dan kurma yang buruk. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar pengemis itu. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangatlah rajin dan terampil mencabut rumput di ladangnya, sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka itu, Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius. "Sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. "Tadi malam, dia aku suruh memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana melihatnya. Tentu sudah selesai pekerjaan itu," kata Abu Wardah. Tidak lama kemudian, keduanya sangat terkejut ketika melihat pengemis itu tidur pulas, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. "Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaan yang mudah itu?" tanya Abu Wardah. "Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu mudah. Yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, lumayan baik, dan mana kurma yang jelek. Karena saya tidak diberitahu sebelumnya oleh Tuan," jawab sang pengemis. "Sungguh, itu tidak terpikirkan olehku," ucap Abu Wardah. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Ia pun menegur Abu Wardah karena hanya bisa memberikan tugas, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Ahzul rahimakumullah. Suatu hari Abu Nawas menemukan sekantong emas. Lalu suatu ketika, negerinya sedang mengalami masa paceklik. Banyak yang gagal panen dan pasar sepi pembeli. Ini tentu saja kondisi yang sangat mempengaruhi rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan, termasuk Abu Nawas. Dia dan istrinya terkadang harus berpuasa karena tidak ada makanan. Suatu ketika Abu Nawas berjalan-jalan di pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya, dan tiba-tiba menemukan kantong hitam berisi uang dan langsung ditanam di dalam tanah. Abu Nawas merenung sepanjang malam. Pikirannya bertanya-tanya, apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak. Hatinya berpikir untuk mengambilnya karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun Abu Nawas teringat bahwa memakan harta haram bisa mendapat siksa kubur di dunia dan akhirat. Akan tetapi, dirinya juga teringat hadis Nabi yang mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu hadiah tanpa kamu minta.
maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak. Kemudian infakkanlah. Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri, sungguhkah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut. Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas membuka kantong temuannya dan masih menunggu barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu dan ketika Abu Nawas kembali berjalan-jalan di pasar, ia mendengar seorang saudagar laki-laki kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. Wahai para penduduk negeri, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap saudagar kaya itu. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas langsung mendekati saudagar itu. Wahai tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Banyak di antara kami yang hidup miskin. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang mengalami kesusahan, maukah tuan memberikan sedikit uang secara halal? Ucap Abu Nawas. Berapa yang diinginkannya? Tanya saudagar kaya itu. 1/10-nya tuan, jawab Abu Nawas. Aku tidak akan memberikannya sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya kepadaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap saudagar kaya itu. Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya bahwa ia telah menemukan pemilik kantong uang itu. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengembalikan uang itu? Tanya Abu Nawas kepada istrinya. Mendengar hal itu, istrinya agak marah. Aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan saat ini, kita hanya mempunyai satu pakaian dan dipakai bergantian untuk sholat. Selama hidup, kita belum makan buah dan daging. Datangilah pemiliknya, desaklah dia agar memberikan 1/10 dari uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar. Karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali, ujar sang istri. Mendengar penjelasan istrinya itu, Abu Nawas lalu pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. Hai tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong berisi uang itu. Apakah tuan bersedia memberikan sedikit uang tersebut kepada saya? Meskipun hanya 1 dinar saja. Karena beberapa hari ini, keluarga saya belum makan tuan, jelas Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan uang tersebut. Maka diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas menyerahkan kantong tersebut. Benarkah ini kantong tuan? Tanya Abu Nawas. Ya benar, jawab saudagar kaya itu. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya. Jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas. Tapi belum juga melewati pintu keluar, tiba-tiba ia berhenti dan berkata, Wahai orang tua, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku berpesan kepadaku untuk membagikan 1/3-nya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan aku juga disuruh menjual warisan ternak lalu menginfakkannya. Sebagian lagi aku gunakan untuk pergi haji. Maka aku pun melaksanakan wasiat itu. Dan wasiat untuk membagikan 1/3 uang dari kekayaanku. Uang tersebut aku letakkan di kantong ini. Lalu aku pergi ke kota untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka ambillah uang di kantong ini tuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu, terang saudagar tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapat jalan lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ternyata, saudagar kaya tersebut tidak hanya memberikan 1/100 yang dimintanya, melainkan semua uang yang ada di kantong tersebut. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas tertunduk sedih saat mendengar perkataan istrinya. Tadi pagi, atas perintah langsung dari raja, beberapa pengawal kerajaan membongkar dan menggali rumahnya dengan cara paksa. Istrinya memberitahukan Abu Nawas bahwa perintah untuk menggali rumahnya itu disebabkan karena raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah digali, ternyata emas dan permata itu tidak juga ditemukan. Yang membuat Abu Nawas kesal dan bersedih adalah Baginda Raja tidak meminta maaf kepadanya. Bahkan, tidak ada ganti rugi atas kerusakan yang telah dibuat orang-orang kerajaan. Lama Abu Nawas berpikir, tapi belum juga ia menemukan cara yang tepat untuk membalas perbuatan raja. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan. Malam pun tiba, tapi Abu Nawas tetap tidak beranjak dari tempat semula. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Tiba-tiba, ia tersenyum gembira. Abu Nawas berkata pada istrinya, "Tolong ambilkan kain penutup makananku dan sebatang besi." "Untuk apa?" tanya istrinya bingung. "Aku akan membalas perbuatan raja yang seenaknya merusak rumah kita," jawab Abu Nawas. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Tiba di istana, Abu Nawas memberi salam hormat dan berkata kepada raja, "Maaf Baginda, aku menemuimu untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tak diundang. Mereka memasuki rumahku tanpa izin dan berani memakan makananku." "Siapakah tamu yang tak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Lalat-lalat ini, Baginda," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi aku harus mengadukan ketidakadilan ini?" lanjut Abu Nawas. "Keadilan seperti apa yang kamu inginkan dariku?" tanya Baginda Raja. "Aku hanya ingin mendapatkan izin tertulis dari Baginda untuk bisa menghukum lalat-lalat ini," jawab Abu Nawas. Meskipun terdengar aneh, tapi Baginda tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas. Karena saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Baginda Raja merasa malu jika menolak permintaan rakyatnya. Dengan terpaksa, Raja akhirnya membuat surat izin yang isinya memperbolehkan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunda-nunda lagi, Abu Nawas segera mengusir lalat-lalat dari piringnya. Lalat-lalat itu terbang dan hinggap di sana dan sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya, Abu Nawas mulai mengejar dan memukul lalat-lalat itu. Seekor lalat hinggap di kaca. Abu Nawas pun memukul kaca itu hingga pecah. Begitupun dengan lalat-lalat lain yang menempel di vas bunga dan patung hias. Abu Nawas memukulkan tongkat besinya ke segala arah, sehingga sebagian perabotan istana pun menjadi hancur. Bahkan, Abu Nawas nekat memukul lalat yang kebetulan hinggap di guci sang raja. Sang raja pun tak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kesalahannya karena telah merusak rumah Abu Nawas. Setelah merasa puas, Abu Nawas pun pamit pulang. Kini, barang-barang kesayangan Baginda Raja telah hancur lebur. Bukan itu saja, Raja juga merasa malu. Ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang selalu lucu dan sering menghibur banyak orang itu, ternyata bisa sangat marah kepada orang yang mengganggunya. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Ia sudah tidak sabar ingin bercerita kepada istrinya tentang apa yang baru saja ia lakukan di istana.
Sobat Azul rahimakumullah. Suatu hari, Abu Nawas berjalan melewati pasar dan melihat penjual kue yang memajang dagangannya. Aroma kue yang menggoda tersebut membuat Abu Nawas ingin mencicipinya. Namun, ia tidak memiliki uang sama sekali. Abu Nawas pun memutar otaknya. Dengan langkah penuh percaya diri, ia berdiri di dekat penjual kue tersebut. Kemudian ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan mulai berdoa dengan suara lantang. Ya Allah, berikanlah aku rezeki hari ini. Kalau tidak, ambillah saja rezeki penjual kue ini dan limpahkan kepadaku. Seru Abu Nawas, membuat orang-orang di sekitar pasar mulai memperhatikannya. Mendengar doa tersebut, penjual kue itu pun terkejut dan mulai merasa takut. Ia khawatir rezekinya benar-benar diambil. Apalagi ucapan Abu Nawas terdengar begitu meyakinkan. Tak ingin mengambil resiko, penjual kue itu segera memberikan beberapa kue kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, ambillah ini dan pergilah. Jangan berdoa seperti itu lagi, ujar penjual kue dengan nada cemas. Abu Nawas menerima kue tersebut dengan senyum lebar. Ia kemudian pergi sambil menikmati kue-kue itu dengan santainya, meninggalkan para pedagang dan pembeli di pasar yang tertawa melihat kecerdikannya. Kisah ini menggambarkan sisi humor dari kehidupan Abu Nawas. Ia tidak hanya dikenal sebagai sosok yang bijak, tetapi juga memiliki cara unik untuk menghadapi setiap situasi. Namun di balik kelucuannya, cerita ini memiliki pesan tersirat. Doa adalah sesuatu yang sakral, dan memanfaatkannya dengan cara seperti itu tentu bukan hal yang dianjurkan. Tindakan Abu Nawas tersebut menunjukkan keahliannya dalam membaca situasi dan memanfaatkan peluang. Meski demikian, kisah ini sebaiknya hanya dijadikan hiburan semata, bukan untuk ditiru dalam kehidupan nyata. Sobat Azul rahimakumullah. Abu Nawas adalah tokoh sufi yang terkenal pada saat pemerintahan Raja Harun al-Rashid. Selain dikenal sebagai tokoh sufi, Abu Nawas juga dikenal sebagai orang tak pernah kehabisan akal menjawab pertanyaan sang baginda raja. Abu Nawas sendiri adalah orang yang takut pada hewan beruang. Saat itu, Abu Nawas diminta oleh sang raja berburu beruang bersamanya. Padahal sang baginda raja sudah tahu bahwa Abu Nawas sangat takut dengan beruang. Namun pada saat itu, siapa saja yang tidak melaksanakan perintah baginda raja, maka akan mendapatkan hukuman. Abu Nawas pun bingung karena tidak dapat menolak permintaan dari baginda raja. Dalam perjalanan menuju hutan untuk berburu beruang, tiba-tiba cuaca menjadi mendung. Dengan segera, baginda pun memanggil Abu Nawas, dan Abu Nawas mendekati baginda raja. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" kata sang baginda raja. Abu Nawas pun menjawab, tidak mengetahuinya mengapa baginda raja memanggilnya. Baginda raja menjelaskan pada Abu Nawas bahwa cuaca sedang mendung, sebentar lagi akan turun hujan. Namun hutan masih jauh dari tempat rombongan Abu Nawas dan baginda raja. Sang baginda raja pun menjelaskan bahwa Abu Nawas akan diberikan kuda yang lambat, sedangkan sang raja bersama rombongan yang lain akan diberikan kuda yang cepat. Dan sang baginda raja memerintahkan Abu Nawas tetap menjaga pakaiannya agar tetap kering meski hujan turun. Baginda raja juga memerintahkan pada saat jam istirahat tiba, ia meminta semua rombongan agar kembali ke tempat peristirahatan. Dengan begitu, semua pasukan berpencar seperti apa yang telah diperintahkan sang baginda raja. Sedangkan Abu Nawas menyusuri jalan menuju hutan dengan kudanya yang lamban. Dan akhirnya, Abu Nawas sadar bahwa sang baginda raja telah menjebaknya. Tak lama setelah itu, hujan pun turun. Baginda raja bersama rombongannya basah kuyup akibat derasnya hujan. Mereka pun pergi ke tempat peristirahatan karena sudah memasuki jam istirahat makan siang. Belum
belum sampai baju sang Baginda Raja bersama rombongannya kering, Abu Nawas pun sampai pada tempat peristirahatan. Baginda Raja dan pengawalnya terheran-heran karena melihat baju Abu Nawas tetap kering. Padahal kuda Abu Nawas sangatlah lamban, tidak mungkin pergi berteduh untuk dengan cepat. Pada hari berikutnya, sang Baginda Raja bersama rombongannya meminta untuk menaiki kuda yang lamban, sedangkan Abu Nawas menaiki kuda yang cepat. Namun hujan pun turun dengan derasnya seperti hari sebelumnya. Alhasil, baju Baginda Raja bersama rombongannya pun basah kuyup. Ketika jam makan siang tiba, Baginda melihat Abu Nawas lebih dulu sampai di tempat peristirahatan. Ternyata pakaian Abu Nawas tetap kering meskipun diguyur hujan yang deras. Melihat pakaian Abu Nawas yang tetap kering, Baginda Raja penasaran dan bertanya kepadanya, "Terus teranglah, wahai Abu Nawas, bagaimana cara menghindari hujan?" Tanya sang Baginda Raja. "Mudah saja Tuanku yang mulia. Hamba sebenarnya tidak menghindari hujan. Namun saat hujan turun, hamba membuka semua pakaian hamba dan melipatnya. Kemudian hamba mendudukinya. Itu yang hamba lakukan sampai hujan berhenti, sang Baginda Raja," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Dan itulah kesekian kalinya Abu Nawas mampu mengecoh Baginda dengan akalnya. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas selama hidupnya syarat akan cerita lucu dan menghibur. Perilakunya yang sulit ditebak seringkali membuat penduduk bahkan raja kesal kepadanya. Tak heran jika Abu Nawas sering pula menjadi buruan pasukan kerajaan karena perintah raja. Pernah dikisahkan bahwa Abu Nawas menjadi buronan raja dengan mengerahkan seluruh pasukannya. Namun Abu Nawas saat itu lolos dan berpesan pada istrinya jika meninggal dunia agar dimaafkan oleh sang raja. Tak hanya itu, Abu Nawas juga berpesan jika meninggal dunia agar dikafani dengan kain yang sudah lusuh. Singkat cerita, ketika Abu Nawas benar-benar telah meninggal dunia, istrinya mengabulkan permintaannya dengan mengkafaninya menggunakan kain yang sudah lusuh. Kain kafan yang dipakaikan untuk Abu Nawas merupakan kain lama yang telah berubah warna tidak putih lagi. Akhirnya ketika di alam kubur, datanglah malaikat Mungkar dan Nakir untuk bertanya kepadanya. Saat itu pula, langsung malaikat Mungkar dan Nakir bertanya kepada Abu Nawas tentang siapa Tuhanmu. Abu Nawas yang tahu akan mendapatkan banyak pertanyaan, coba mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir. Dia berkata kepada malaikat Mungkar dan Nakir bahwa dirinya merupakan mayat lama yang tentunya sudah ditanya demikian. Abu Nawas berkata sambil menunjukkan kain kafannya yang sudah lusuh, pertanda dirinya adalah mayat lama. Malaikat pun bingung. Jika melihat kain kafan Abu Nawas, memang sudah seperti mayat lama. Namun anehnya, jika malaikat Mungkar dan Nakir melihat kuburnya, sangat jelas dia merupakan mayat baru karena galian tanahnya masih baru. Akhirnya malaikat Mungkar dan Nakir pun pergi meninggalkan Abu Nawas untuk mencari mayat baru yang lain. Demikianlah kisah lain tentang Abu Nawas yang mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir. Sobat Ahzul rahimakumullah, suatu ketika Abu Nawas tanpa sengaja membuat kesalahan yang menyebabkan Baginda Raja sangat marah. Maka saat itu juga Abu Nawas diusir dari istana dan melarang orang cerdik tersebut menginjakkan kakinya lagi di istana raja. Namun setelah berjalannya waktu, Baginda Raja merasa rindu dengan si cerdik Abu Nawas. Sebab sudah 7 bulan berlalu, Baginda Raja tidak bertemu
dengan Abu Nawas semenjak dilarang lagi pergi ke istananya. Sepertinya Abu Nawas memang marah kepadaku, pikir Baginda Raja. Maka suatu hari, Baginda Raja mengutus seorang ajudan untuk pergi ke rumah Abu Nawas dan menyuruhnya datang ke istana. Namun setelah sang ajudan sampai di rumah Abu Nawas, orang cerdik tersebut menolak menemui Baginda Raja dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Ketika didatangi ajudan sang raja, Abu Nawas menolak pergi ke istana dengan alasan sedang hamil. Mohon maaf, tolong sampaikan kepada Baginda, aku sedang hamil dan akan segera melahirkan, jawab Abu Nawas kepada utusan Baginda. Selain itu, Abu Nawas juga mengatakan kepada utusan sang raja bahwa dirinya sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayinya. Dan juga katakan kepada Baginda Raja, aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini, kata Abu Nawas lagi. Akhirnya utusan sang raja kembali ke istana dan menyampaikan kepada Baginda Raja apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Hal ini lantas membuat Baginda Raja begitu keheranan, sebab baru kali ini ia mendengar ada laki-laki yang bisa hamil. Sobat Asul rahimakumullah, berikut ini adalah kisah ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi qadhi atau hakim oleh Raja Harun al-Rasyid. Namun Abu Nawas tidak mau diangkat. Akhirnya dia bisa menolak permintaan raja dengan cara yang sangat cerdik. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya untuk mengangkat Abu Nawas menjadi hakim. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat menjadi hakim? Kata raja. Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja untuk menjadi qadhi, jawab sang menteri. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila. Karena itu, dia tak layak menjadi qadhi, tambah yang lain. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari. Karena bapaknya kan baru saja mati. Jika tidak sembuh-sembuh, kita mencari qadhi yang lain saja, jawab sang raja. Namun setelah 1 bulan berlalu, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Sultan Harun al-Rasyid mengangkat orang lain menjadi qadhi kerajaan Baghdad. Konon, dalam suatu pertemuan besar, ada seseorang bernama Fulan yang sejak lama berambisi menjadi qadhi. Dia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujuinya jika ia diangkat menjadi seorang qadhi. Maka tatkala ia menunjukkan dirinya menjadi qadhi kepada Baginda Raja, maka dengan mudah Baginda pun menyetujuinya. Begitu mendengar Fulan diangkat menjadi qadhi, maka Abu Nawas mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus Fulan yang jadi qadhi? Kenapa tidak yang lain saja? Ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu, kisah Abu Nawas menolak menjadi qadhi dengan cara pura-pura gila bukan tanpa alasan. Beginilah kisahnya. Ketika ayah Abu Nawas sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia panggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang juga pernah menjadi seorang hakim atau qadhi. Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku, pinta sang bapak. Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Ia cium telinga kanan bapaknya. Ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. Bagaimana anakku? Sudah kau cium? Benar bapak,
Ceritakanlah dengan sejujurnya, bau kedua telingaku itu. Aduh Pak, sungguh mengherankan. Telinga Bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali, tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk. Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini? Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini. Akhirnya sang ayah bercerita perihal yang menyebabkan telinga sebelah kiri bau dan kanan harum. Pada suatu hari, datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang, aku dengarkan keluhannya. Tapi yang seorang lagi, karena aku tak suka, maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi. Jika kelak kau suka menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun al-Rasyid. Tapi tak bisa tidak, Sultan Harun al-Rasyid pastilah tetap memilihmu sebagai kadi. Jelas sang bapak. Akhirnya terungkaplah sebab Abu Nawas pura-pura menjadi gila, yakni hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi yang memutus suatu perkara. Sobat Ahzul rahimakumullah, Abu Nawas yang kita kenal merupakan tokoh jenaka yang sering membuat raja jengkel. Banyak ide-ide cemerlang yang sering dia keluarkan untuk bisa membuat orang lain, bahkan raja, terkelabuhi. Bahkan tak jarang juga, Abu Nawas mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dialami oleh baginda raja. Dikisahkan bahwa raja sempat kesal kepada Abu Nawas, namun kebingungan bagaimana caranya agar bisa menghukum Abu Nawas. Akhirnya raja menemukan ide, yakni jika dengan mencari ulama atau orang pintar untuk menandingi Abu Nawas. Konon, didapatlah ulama tersebut yang kemudian mematahkan ramalan Abu Nawas tentang kematian raja. Singkat cerita, raja yang dibantu ulama tersebut menyiapkan segala sesuatu untuk menangkap Abu Nawas. Hingga akhirnya Abu Nawas terjerembab pada siasat ulama tersebut yang membuat Abu Nawas melakukan kesalahan. Abu Nawas pun akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel hukuman untuk dihukum panjung. Sesaat lagi Abu Nawas akan dihukum mati. Sahabat dan orang-orang yang pernah ditolong Abu Nawas merasa bersimpati. Namun derai air mata mereka tidak akan mampu menghentikan hukuman mati pada Abu Nawas. Raja terlihat sangat bahagia sejak Abu Nawas ditangkap dan menikmati kemenangan tersebut. Banyak orang yakin bahwa Abu Nawas akan dihukum panjung. Namun ada satu orang yang tidak yakin bahwa Abu Nawas akan mati di panjung, yakni istri Abu Nawas. Orang-orang tampak makin was-was menjelang pelaksanaan hukuman itu. Namun Abu Nawas justru tambah tenang. Raja yang melihat Abu Nawas tampak tenang berfirasat bahwa itu hanya tipu daya Abu Nawas saja dan dirinya tak ingin kembali terkecoh. Namun Abu Nawas berkeyakinan selama nyawa masih melekat di badan, maka harapan masih akan menyertai. Dia percaya bahwa Tuhan akan tetap bersamanya. Hal seperti ini yang tidak dimiliki oleh raja. Saat akan dieksekusi mati oleh raja, Abu Nawas diberi satu permintaan terakhir yang bisa didapatkan. Abu Nawas meminta, jika pilihannya salah, maka dia siap dihukum panjung. Namun jika pilihannya benar, maka dia harus dihukum gantung. Sebenarnya raja paham, ini sebuah jebakan dari Abu Nawas. Dengan berhati-hati, raja tetap menuruti keinginan tersebut dan mempersilahkan menyebutkan keinginannya. Dengan
berteriak, Abu Nawas berkata dirinya memilih hukum pancung, dan teriakan itu didengar oleh warga yang menyaksikan. Usai berteriak, Abu Nawas berkata pada raja, apakah ada yang salah dengan pilihannya di hukum pancung? Raja paham itu tidak salah, dan raja harus memenuhi dengan hukuman gantung, yang artinya mengalihkan teriakan Abu Nawas barusan. Di mana Abu Nawas berteriak, hukuman pancung. Namun karena itu pilihan tidak salah, maka raja harus menghukum gantung. Lagi-lagi, raja dibuat bingung di hadapan banyak orang oleh Abu Nawas, yang akhirnya raja memilih mengampuni Abu Nawas. Sejak saat itu, raja berkata bahwa Abu Nawas memang orang cerdik dan selalu bisa membuat raja tersenyum. Raja memanggil ajudannya, mengambil sejumlah uang untuk hadiah kepada Abu Nawas, dan mempersilahkan dia pulang. Tak hanya itu, Abu Nawas juga raja minta agar seringkali berkunjung kepadanya di istana. Demikianlah kisah Abu Nawas yang lolos dari hukuman mati sang raja. Sobat Azul rahimakumullah, siapa yang tidak kenal sosok penyair ternama dari kalangan bangsa Arab ini? Dialah Abu Nawas. Syair-syair yang digubah Abu Nawas mengandung nilai-nilai sufisme. Bahkan salah satu syairnya dibacakan setiap usai sholat Jumat. Selain dikenal sebagai penyair, pria bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami ini juga seorang sufi. Hidup di zaman Raja Harun Ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, Abu Nawas lebih menampakkan diri sebagai orang yang kontroversi. Bahkan di kalangan masyarakat waktu itu, dia juga dikenal sebagai penyair mabuk dan agak gila. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sering bertingkah konyol dan lucu. Suatu ketika, Abu Nawas memandikan keledai kesayangannya. Meskipun keledainya sangat lamban, tapi Abu Nawas sangat menyayanginya. Setelah keledai kesayangannya terlihat bersih, Abu Nawas pun kemudian berkemas dan siap-siap berangkat bepergian. Dia pun pergi dengan menunggangi keledainya. Keledai Abu Nawas sangat lamban sekali. Namun Abu Nawas tidak pernah mempermasalahkannya. Bahkan jarak yang hanya 1 kilometer saja harus ditempuh berjam-jam lamanya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan teman lamanya. "Hai Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lama Abu Nawas. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, kawan-kawannya heran dan tertawa. "Loh, ini kan masih hari Kamis Abu Nawas," kata temannya heran. "Iya, aku tahu. Tapi keledaiku ini amat istimewa. Dia lamban sekali kalau berjalan. Aku sudah bersyukur kalau besok keledaiku tiba tepat pada waktunya," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat temannya terheran-heran karena perilaku Abu Nawas yang konyol. Itulah kisah Abu Nawas yang berangkat sholat Jumat di hari Kamis. Aneh, tapi jenaka bukan? Sobat Azul rahimakumullah,
Banyak yang mengenal Abu Nawas sebagai orang yang sering bertingkah lucu dan konyol. Kekonyolannya selalu hadir di waktu yang tidak diduga-duga dan selalu berhasil membuat lawannya keheranan. Namun paling sering dikisahkan adalah ketika Abu Nawas berseteru dengan pihak kerajaan. Bahkan raja pun sering dikelabuinya. Abu Nawas memiliki kegiatan atau kebiasaan mencari kayu bakar setiap harinya ke hutan. Suatu hari, ketika di hutan, Abu Nawas melihat seekor tupai yang melompat-lompat di dekatnya. Karena merasa heran, karena baru pertama kali melihat, Abu Nawas pun mencoba untuk memburunya. Setelah cukup lama memburunya, akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut. Setelah itu, Abu Nawas membungkusnya dengan karung dan kembali pulang ke rumahnya. Namun sesampainya di rumah, istrinya bertanya, soalnya pulang tak membawa kayu bakar kecuali buntelan karung. Abu Nawas pun berkata bahwa yang dia bawa adalah hewan langka yang bisa mendatangkan uang bahkan harganya mahal. Istrinya belum tahu apa yang Abu Nawas bawa. Namun Abu Nawas pamit untuk memanggil orang sekitar untuk memamerkannya. Karung tersebut dia titipkan pada istrinya tanpa boleh untuk dibuka karena sebagai kejutan dan juga bisa kabur. Ketika Abu Nawas pergi, istrinya tetap penasaran lalu diam-diam membukanya hingga akhirnya tupai itu keluar. Karena takut ketahuan Abu Nawas, istrinya pun mensiasati dengan mengisi karung tadi dengan gandum. Abu Nawas kemudian datang bersama rombongan warga dan tokoh sekitar untuk melihat hewan yang dibilangnya langka tersebut. Setelah dibuka, ternyata istrinya hanya gandum, bukan tupai yang ditangkapnya waktu di hutan. Orang-orang pun bertanya kenapa yang diperlihatkan malah buah gandum, bukan hewan langka. Tak kehilangan akal, Abu Nawas coba alihkan perhatian dan bilang bahwa gandum tersebut dipungutnya di depan rumah orang-orang. Ditambahkan, jika semua gandum yang orang-orang buang dikumpulkan, betapa bermanfaatnya bagi mereka. Abu Nawas pun meminta persetujuan agar yang membuang gandum mendapat hukuman hakim. Semua hadirin setuju dan akan melaporkan usulan Abu Nawas kepada hakim sebagai sebuah ide bagus agar tidak ada lagi kekurangan makanan. Akhirnya Abu Nawas merasa lega karena mampu mengecoh rombongan tersebut. Namun tetap heran kenapa karungnya malah berisi gandum. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali mencari kayu bakar ke hutan dan lagi-lagi bertemu dengan tupai tersebut. Dengan rasa heran dan kesal, Abu Nawas berkata, "Dasar binatang hantu yang bisa menjelma menjadi gandum," ujarnya saat tupai tersebut melintas di dekatnya. Sobat Asul rahimakumullah, kisah tentang Abu Nawas yang diusir oleh Raja Harun al-Rasyid dari Baghdad. Alasannya, Raja bermimpi buruk tentang Abu Nawas sehingga harus diasingkan dari negaranya. Namun Abu Nawas diperbolehkan kembali pulang kampung asalkan harus sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Padahal syarat itu sangat mustahil untuk dilakukan. Namun bukan Abu Nawas bila tidak bisa melawan kemustahilan itu. Suatu malam, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengalami mimpi yang sangat buruk. Akhirnya, Raja memanggil Abu Nawas untuk menjelaskan tentang mimpi tersebut. Tadi malam, aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih dan berkata bahwa negeri ini akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan, kata Raja kepada Abu Nawas.
Hal itulah yang menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya dan tak habis pikir. Dia harus meninggalkan negeri Baghdad hanya karena sebuah mimpi. Abu Nawas, kau boleh kembali ke negeri ini dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan lainnya. Jelas sang raja. Akhirnya, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya dengan membawa bekal secukupnya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh, Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya sudah mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya. Rasa rindu itu semakin lama semakin menderu-deru, seperti dinginnya Zamharir. Sulit untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai istana Baginda? Tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-19, Abu Nawas menemui cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri sangat gembira. Kabar dan desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukumannya. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya, karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja. Sobat Azul rahimakumullah, Alkisah, Abu Nawas mendapat undangan untuk sebuah jamuan makan malam. Dalam undangan tersebut, dia juga diminta mengisi tausiah agama. Abu Nawas pun datang pada jamuan makan malam itu untuk menghormati tuan rumah. Namun karena datang lebih awal, Abu Nawas mendapat tempat duduk di paling depan. Duduk di kursi itu seakan-akan Abu Nawas menjadi orang terhormat. Beberapa saat kemudian, para undangan mulai berdatangan dan disusul oleh pejabat kerajaan yang terkejut karena di kursi bagian depan diduduki oleh Abu Nawas. Mendapati hal tersebut, si pejabat langsung protes dengan keras kepada panitia makan malam. Kenapa saya, pejabat kerajaan yang terhormat, mendapat tempat duduk di belakang dan justru Abu Nawas ada di depan? Protes pejabat itu.
pertanyaan Bapak harusnya langsung kepada Abu Nawas, ujar panitia tersebut. Pejabat itu berjalan ke depan menghampiri Abu Nawas dan berbisik bahwa yang pantas duduk di kursi itu adalah dirinya, pejabat kerajaan. Wahai Abu Nawas, engkau tidak pantas duduk di kursi depan, karena yang pantas adalah diriku, pejabat kerajaan. Mendapat teguran sombong, Abu Nawas mulai bicara, dan kemudian terjadilah perdebatan yang menghebohkan orang yang hadir di jamuan makan malam tersebut. Saudara pejabat yang terhormat, Anda tidaklah lebih baik dari seorang pesulap, kata Abu Nawas. Wah, tidak bisa begitu. Saya adalah pejabat kerajaan, bukan pesulap, cetus si pejabat tegang. Sekalipun saya pesulap, ketika naik panggung, saya bisa bertindak sesuai janji. Saat saya berjanji mengubah sapu tangan menjadi kelinci, maka bim salah bim, sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci, ujar Abu Nawas. Maksudmu bagaimana? Dan apa hubungannya? Tanya pejabat itu. Anda saya katakan sebagai pesulap yang gagal karena Anda tidak bisa mengubah semua itu. Lihatlah, ketika naik panggung, Anda berjanji merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Tapi setelah terpilih, keadaan rakyat kecil sama saja seperti sebelum Anda terpilih menduduki jabatan itu. Terang Abu Nawas. Mendapat pernyataan demikian, pejabat itu terdiam dan merasa malu. Nah, kalau begitu, mana yang lebih baik dan lebih pantas duduk di kursi paling depan? Tanya Abu Nawas. Tanpa membalas sepatah kata pun, pejabat itu mundur dan kembali duduk di kursi yang sebelumnya. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas bertemu 3 orang cerdik. Ketika itu, ada 3 orang yang dikenal pintar dan cerdik, juga suka menantang orang-orang yang setara dengannya. Mereka pun gemar berkeliling ke banyak negeri. Ketika itu, 3 orang cerdik tersebut memasuki kampung Abu Nawas. Kemudian penduduk setempat berusaha menghalangi 3 orang itu, namun tidak tahu harus bagaimana lagi. Akhirnya, penduduk setempat melaporkannya kepada Abu Nawas, karena mereka yakin Abu Nawas bisa menandinginya. Kemudian Abu Nawas pun setuju. Dengan senang hati, ia akan mengadu kepintaran dengan 3 orang yang dikenal cerdik tersebut. Saat itu, mereka adu kepintaran di sebuah lapangan, sehingga masyarakat bisa menontonnya. Satu dari 3 orang cerdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?" Disebut bodoh, Abu Nawas ternyata tidak marah, justru membalasnya dengan senyuman. Lalu ia menjawabnya dengan nada santai, "Tentu itu mudah. Pusat bumi ada di bawah kakiku." Namun ketiga orang cerdik itu tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. Orang pertama yang bertanya kepada Abu Nawas hanya terdiam setelah mendengar jawabannya. Selanjutnya orang kedua pun bertanya, "Berapakah jumlah bintang yang ada di langit?" Ternyata pertanyaan itu hampir sama dengan yang pertama, dan sudah dipastikan Abu Nawas bisa menjawabnya dengan sangat mudah. Abu Nawas pun menjawab, "Jumlah bintang-bintang yang ada di langit sama dengan jumlah bulu keledaiku ini. Kalau tidak percaya, silakan Anda hitung saja bulu keledaiku ini. Pasti Anda akan tahu kebenarannya." Kesal dengan jawaban Abu Nawas, orang ketiga dari kawanan itu lalu mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas, "Anda tahu bulu keledai? Coba, berapa jumlah bulu yang ada di keledai itu?" Tanya orang ketiga tersebut. Abu Nawas hanya tertawa meledek
Ia menganggap pertanyaan dari ketiga orang ini sangat tidak kreatif, karena semua pertanyaannya sama, yakni menanyakan jumlah. Jumlah bulu ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di jenggot Anda. Kalau Anda tidak percaya, silakan cabut satu persatu, ucap Abu Nawas. Sadar jika bulu jenggot dicabut satu persatu itu akan sakit, maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban Abu Nawas. Ingin membalasnya, tapi tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi, karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik dari dirinya. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas mendengar ada pencuri kambuhan di kota tempat tinggalnya. Pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, tapi tidak pernah jera atas perbuatannya. Suatu hari, pencuri tersebut beraksi di rumah saudagar kaya raya. Saat menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar tersebut langsung berteriak minta tolong. "Ada pencuri, ada pencuri!" teriak saudagar kaya itu. Tapi anehnya, si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niatan kabur. Justru ia menghampiri warga yang tengah mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu," teriak Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi dia sudah seringkali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya dia jera," sahut salah seorang warga. "Kita lempari batu saja ke kepalanya biar tidak meresahkan warga," timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tidak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tetapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya," tanya para warga penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini," jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri, sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya, di tengah jalan, si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang menolong. Begitulah seterusnya hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu, Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hai pencuri kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. Tidak lama lagi,
lagi, dia pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri, ujar warga yang lain. Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang, sahut warga lain. Tetapi sayangnya, niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian, ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. Ayo, silakan, bila kalian merasa sok suci, bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam, ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Hakim. Sontak si pencuri langsung jatuh pingsan. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meski tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa. Dari kepalanya hingga bercucuran darah yang cukup banyak. Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu? Teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah pelakunya. Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat, bentak Tuan Menteri. Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu, jawab Tuan Menteri. Oh itu, bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu, balas Abu Nawas. Jadi kamu merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas, hardik Tuan Menteri. Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparkannya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi juga Tuan Menteri ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi, dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul berapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman, kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya.